Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Umi akan menjelaskan mengenai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Saya adalah guru ekonomi kelas 11, yaitu Umi Fitri Aisyah Harahap. Nah, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu apa sih? Mari kita lihat. Pertumbuhan ekonomi adalah proses di mana terjadinya kenaikan produk nasional real. Pertumbuhan ekonomi terjadi apabila terdapat kenaikan output per kapita. Pertumbuhannya ekonomi suatu negara erat kaitannya dengan tingkat kemakmuran negara tersebut. Ya karena mari kita lihat slide berikutnya. Dua hal penting harus dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, sumber-sumber harus digunakan secara lebih efisien. Lalu, penawaran dan jumlah sumber-sumber dan elemen-elemen pertumbuhan tersebut haruslah diusahakan pertambahannya. Jadi ada dua hal ya nak. Kemudian elemen-elemen yang memacu pertumbuhan ekonomi tersebut, yang pertama sumber-sumber alam, kedua sumber-sumber tenaga kerja, tiga kualitas tenaga kerja yang rendah, empat akumulasi kapital. Nah itu dia keempat elemennya. Lanjut, pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dan negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya. Nah, kemudian kita lanjut. Di sana berdasarkan pengertian tersebut terdapat 3 komponen. Yang pertama komponennya kenaikan output secara berkesinambungan merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang itu merupakan tanda kematangan ekonomi di suatu negara tersebut. Oke anak Umi, mari kita lanjut ke berikutnya. Yang kedua apa? Perkembangan teknologi merupakan dasar atau prakondisi bagi berlangsungnya pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Kemudian yang terakhir, untuk mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung di dalam teknologi yang baru, perlu diadakan serangkaian mengenai penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi. Lalu tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan rumus. Nah ini GT sama dengan GNPT dikurang GNPT minus 1 dibagi GNPT minus 1 dikali 100%. Nah ini dia keterangannya. GT itu apa? GNPT itu apa? Ya lanjut. Nah adapun pengukuran pertumbuhan ekonomi dapat dihitung melalui 2 pendekatan. Pendekatan pertama yaitu PNB atau GNP di mana penjumlahan nilai semua barang dan jasa akhir atau semua nilai tambahan yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara. Yang kedua, sebelumnya kamu lihat ada rumusnya. Nah ini dia, PE sama dengan delta PNB atau delta GNP dibagi PNB N0. Lanjut, yang kedua. Nah, ini dia pendekatannya melalui pendapatan per kapita, di mana pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Nah, ya kan, kamu bisa lihat rumusnya atau dikatakan dengan tolak ukurnya PDB per kapita sama dengan PDB tahun T dibagi jumlah penduduk pada tahun T. Kemudian slide yang berikutnya anak Umi, kamu lihat teori pertumbuhan ekonomi. Nah, teori pertumbuhan ekonomi ada teori menurut historis. Apa itu historis? Menekan pada sisi empiris dari pertumbuhan ekonomi, yaitu tahapan yang harus dilalui dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, salah satu tokohnya yaitu Karl Bucher. Karl Bucher membagi pertumbuhan perekonomian ini menjadi 4 kelompok ya anak-anak. Yang pertama rumah tangga tertutup, yang kedua rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan yang terakhir rumah tangga dunia. Ini dia.
Kemudian yang kedua yaitu teori klasik. Yang klasik pandangan para ahli ada 4 faktor. Pertama, jumlah penduduk. 2, jumlah stok barang-barang modal. 3, luas tanah dan kekayaan alam. 4, tingkat teknologi yang digunakan. Oke, siapa tokohnya? Mari kita lihat. Tokohnya adalah Adam Smith dan David Ricardo. Lanjut, teori pertumbuhan ekonomi berikutnya adalah mengenai neoklasik. Neoklasik adalah Solow, Swan, Keynes, dan Schumpeter. Menurut Robert, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi seperti penduduk ya anak-anak. Lanjut, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah faktor ekonomi itu sendiri. Yang pertama, apa dia? Sumber alam. Kedua, akumulasi modal. 3, organisasi. 4, kemajuan teknologi. 5, pembagian kerja. Dan yang 6, skala produksinya. Lalu faktor apa lagi Umi? Faktor yang kedua adalah faktor non-ekonomi, di mana manusia itu sendiri, kemudian sosialnya, lalu budayanya, lalu yang keempat politik dan administratifnya. Oke anak-anak, itu adalah faktornya. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya, yaitu pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi apa ya Umi? Nah ini dia. Pembangunan ekonomi yaitu suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Nah, hal tersebut disertai dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan dalam keadaan sistem politik, struktur sosial, nilai-nilai masyarakat, dan struktur kegiatan ekonominya. Lanjut ya anak. Nah, tujuan pembangunan ekonomi pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu menaikkan produktivitas dan menaikkan pendapatan per kapita. Ya, jangan lupa ya, menaikkan produktivitas dan menaikkan pendapatan per kapita. Perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan itu apa ya? Yang pertama, kamu harus bisa mengetahui pembangunan ekonomi akan naik jika laju kenaikan melebihi kenaikan pertumbuhan penduduk. Sedangkan pertumbuhan ekonomi hanya tanpa membandingkan laju pertumbuhan penduduk itu. Lalu yang kedua, keberhasilannya pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif. Nah, sedangkan pertumbuhan ekonomi hanya bersifat kuantitatif. Ya. Pembangunan kualitatif sedangkan pertumbuhan bersifat kuantitatif. Lanjut, apalagi perbedaannya? Nah, ini dia. Yang ketiga. Oke, yang ketiga tidak ada. Nah, maaf Umi, ini dia perencanaan pembangunan ekonomi. Perencanaan ekonomi haruslah kita lihat tingkat pertumbuhan ekonomi, kemudian tingkat tabungan dan investasinya. Yang ketiga, peranan sektor swasta, kemudian perkembangan kegiatan ekonomi dan jumlah pembelanjaan. Lalu Umi, indikator keberhasilannya ada 2. Yang pertama, peningkatan pendapatan per kapita dan peningkatan produktivitas per kapita. Faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi ada 6. Yang pertama SDM-nya, yang kedua SDA, kemudian iptek, kemudian sosial budaya, keadaan politik, dan sistem pemerintahannya. Dan permasalahan pembangunan ekonomi di negara yang berkembang ini ada 4. Berkembang ketidakmerataannya pendapatan, kemiskinan, jurang perbedaan sangat jelas, permasalahan jumlah penduduk. Ini biasa kita temukan di negara yang berkembang. Lanjut. Nah, kebijakan dan strategi pembangunan. Kebijakannya ada 6. Kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi, mengembangkan infrastruktur, tabungan dan investasi, taraf pendidikan masyarakat itu bergotong royong, dan seterusnya. Oke anak Umi, sampai sini penjelasan Umi. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen.